Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq wa bi wasilati rasulih sallallahu alaihi wasallam ja'alana ummatan bi mulazamati babillahi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala firdausil a'la miftahil jannati sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi musbidin. Allahumma salli ala al-fatih miftahil hujub wal kusyuf wa syuhud wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat, nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah atas semua anugerah Allah itu kita kembali saling berbagi, saling ingatkan, mengulang kaji, mengulang-ulang pituah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani Qutbur Rabbani dalam kitab Futuhul Ghaib. Salam dan salam kepada Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebelumnya kita disuguhkan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani tentang ridho terhadap pemberian Allah. Jadi apapun yang diberikan oleh Allah mesti ridho di situ. Mau diberi kesehatan, ridho. Diberi sakit, ridho. Diberi waktu lapang, ridho. Diberi kesempitan, ridho. Kenapa mesti ridho? Orang ridho kalau dia tahu dari siapa sumbernya. Kalau sumbernya dari kekasih, maka apapun, maka dia pasti ridhoi. Cuman masalahnya, pantaskah kita disebut kekasih? Ataukah kita sudah menjadi kekasih? Atau sangat jauh sekali dari kekasih itu? Untuk itu kita belajar bersama bagaimana mengambil perhatian Allah, mencari perhatian Allah. Nerimo itu salah satu dari cara mencari perhatian Allah. Apapun yang Allah kasih, terima. Kalau kemarin itu kan kita disuguhkan dengan kalam pertama apa? Warda bidu ni walzamhu jiddan. Kamu mesti ridho terhadap ketiadaanmu. Tiada makom, tiada diperhitungkan orang. Jadi Bapak Ibu, ini pelajaran untuk kita. Kadangkala kita menganggap orang yang viral, orang yang terkenal, atau tokoh-tokoh masyarakat, tokoh familiar itu, kadang-kala orang menginginkan seperti itu. Padahal sebaliknya, coba tanya itu kepada orang yang viral-viral itu, hidupnya nggak merdeka itu. Kecuali Allah izinkan dia untuk hidup merdeka karena dia tidak bergantung kepada viral itu. Dia ingin seperti orang biasa saja, bebas kemana-mana. Tapi kemana-mana dan di mana-mana ada paparazi. Itu membuat dia tidak nyaman. Lalu coba bandingkan dengan kita bukan siapa-siapa. Mestinya ridho kita dengan itu. Coba, mau ngapain aja kita aman dan tidak ada masalah. Coba Pak Sam jadi presiden misalnya, kemana-mana dikawal. Mau makan dicicip dulu oleh orang. Enggak dia yang langsung makan pertama kan? Makanya inilah kenapa kita diajak oleh Allah, ridho sajalah terhadap ketiadaanmu, yang sejatinya kita itu tiada. Oh enggak disebut orang, kita orang alim ya biarlah.
Nggak disebut orang kita tidak belajar ilmu, tidak belajar ma'rifat, biarlah. Kan nggak perlu juga. Masalah kita selama ini apa? Pengakuan orang lain terhadap diri kita. Pengakuan orang lain terhadap diri kita. Gunanya untuk apa coba? Apa gunanya pengakuan orang? Maka ini yang sering kita kalamkan. Jika kita mencari perhatian orang, perhatian makhluk, itu membuat kita capek. Capek. Jika tidak dapat perhatian, ujungnya apa? Kecewa. Kecewa. Maka terimalah. Itu yang kemarin diajarkan. Terimalah apa saja pemberian Allah. Jika kita terima tanpa ada kalam, tanpa ada argumentasi, nanti dengan sendirinya Allah akan kasih itu. Apa yang mau diingini Allah untuk kita, Allah pasti kasih. Apa aja? Contohnya ada banyak. Sudah banyak contohnya. Para imam itu menjadi contoh. Para nabi jadi contoh. Para sahabat jadi contoh. Para tabi'in jadi contoh. Para aulia Allah jadi contoh. Orang-orang soleh jadi contoh. Apalagi berhubungan dengan konteks keduniaan. Gak boleh. Tujuan kita tetap satu, Allah. Allah. Dan bukan berarti, ini sering kita ulang-ulang. Walaupun tujuan kita Allah, bukan berarti kita berhenti kerja juga. Kerja tetap lanjut. Bekerja itu di situ nanti kita menafkahi hamba-hamba Allah. Makanya ridho. Jika dikasih oleh Allah, kita tanpa memiliki apa-apa, ridho. Jika dikasih Allah, kita memiliki apa-apa, kita ridho. Tanda dari keridhaan itu apa? Penuh dengan rasa syukur. Syukur dia. Yang dikasih berlebih oleh Allah dalam pandangan manusia. Kalau di pandangan Allah mah nggak pernah berlebih itu. Sedikit. Dikasih lebih oleh Allah dari pandangan manusia, maka kita syukuri itu. Berbagi. Berbagi. Itu kemarin kita diingatkan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Artinya kita mesti meridhoi, kita mesti rela, kita mesti tulus apapun yang terjadi dengan kita. Hari ini juga begitu. Apapun yang terjadi di antara kita, apapun yang terjadi dengan guru-guru kita, apapun yang terjadi dengan orang-orang dekat kita, dengan keluarga kita, semestinya kita belajar ridho di situ. Ada pelajaran di situ. Ridho aja, terima. Semuanya pasti ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Itu kemarin kita bicara dalam konteks ridho terhadap pemberian Allah. Yang paling dikhawatirkan lagi apa? Jangan sampai gara-gara ketidakridhoan itu kita terjangkit penyakit yang namanya penyakit musyrik. Orang yang tidak ridho ujungnya apa? Ujungnya kemusyrikan, kekafiran, kefasikan, kemunafikan. Maka kita mesti ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita diingatkan, khawatirlah kamu dengan sangat tentang kemusyrikan itu, dan jangan sekali-kali kamu mendekati kemusyrikan. Jauhilah olehmu kemusyrikan itu dalam gerakmu, dalam diammu, malammu, siangmu, kamu sendiri atau kamu berada bersama orang-orang ramai. Mesti jauhi itu. Kemudian wahdharil ma'siyah fil jumlati fil jawari wal qalb. Hati-hati terhadap kemaksiatan. Ini bagian terakhir kemarin itu, hati-hati terhadap kemaksiatan yang dilakukan oleh anggota tubuh dan kalbu.
Tinggalkan dosa, baik itu dalam bentuk nyata apapun atau dalam bentuk tidak nyata. Watrukil itsma ma dhahara minhu wa ma batan. Tinggalkan perbuatan dosa. Itu kajian kita sebelumnya. Sekarang kita masuk kepada maqalah yang ke-24. Sebelumnya mari kita baca suratul Fatihah pada Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Sayyidina al-Mahdi khalifatihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa sahabati ridwanullah alaihim wal awliya illa fil alamin wal malaikatillahi al-muqarrabin wal ulama'il amilin wa ila ruhina wa anfusina wa ana khususan li Syekh Abdul Qadir Jilani kutub Rabbani. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatur rabi'atu wal 'ishrun fil hassi ala mulazamati babillahi ta'ala. Makalah yang ke-24 ini tentang kita disuruh bersegera untuk selalu berada di pintunya Allah. Babullah. Segera selalu berada di pintunya Allah itu. Pintunya Allah siapa? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang sering didendangkan, anta babullah. Engkau adalah pintu menuju Allah. Artinya apa? Kita segera mendekat kepada pintunya Allah Subhanahu wa taala. Babullah. Kalau dalam pemaknaan lain, babullah itu kita selalu berada di dalam ketaatan, mentaati Allah, mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita berada dalam ketaatan, berada dalam selalu menyebut dan berzikir kepada Allah, itu pertanda kita sedang berada di pintunya Allah. Tapi jika kita tilik lebih lanjut, babullah itu adalah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak ada pintu lain menuju Allah itu kecuali lewat Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalaupun ada orang yang disebut dengan istilah usul ilallah, itu usul ilallah biwasilati Sayyidina Muhammad. Karena Allah katakan wabtaghu ilaihil wasilah, carilah olehmu wasilah kepada Allah. Nabi dalam hadisnya, ana, atau dikatakan oleh Nabi, sayalah wasilah itu. Maka wasilah kita kepada Allah adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan supaya kita bisa bermulazamah dengan babullah itu? Yang pertama, kata Syekh Qadir, ihdari ma'siyatallahi azza wa jalla jiddan wal zambabu haqqah. Ini nyambung dengan kalam sebelumnya, watrukil itsma ma dhahara minhu wa ma batan. Tinggalkan olehmu perbuatan dosa, baik zahir maupun dosa batin. Sekarang berhati-hatilah kamu terhadap kemaksiatan kepada Allah. Hati-hati. Hati-hati itu mesti sungguh-sungguh, serius hati-hatinya. Jangan sampai terjerumus ke dalam kemaksiatan. Serius. Godaan untuk kemaksiatan itu kan banyak sekali. Hari ini banyak sekali. Kalau dulu godaan kemaksiatan itu orang berinteraksi satu sama lain. Hari ini godaan kemaksiatan itu lewat ini. Dan di kamar saja, tidak kemana-mana. Hati-hati. Hati-hati. Ini peringatan ini sebetulnya. Hati-hati terhadap kemaksiatan. Baik kemaksiatan secara zahir maupun kemaksiatan secara batin.
Hati-hati dengan kemaksiatan mata. Dia memandang apa saja yang tanpa filter. Dia memandang apa yang tidak sewajarnya dipandang. Ini kemaksiatan mata. Karena sumbernya berada di sini. Dari mata, itu salah satu sumber kemaksiatan. Terus dari apa lagi? Dari telinga. Dari telinga itu juga ada sumber kemaksiatan. Kemudian dari kalbu. 3 sumber ini di awal dikatakan oleh Allah. Manusia dilahirkan tanpa tahu apa-apa, lalu dia dibekali dengan penglihatan, pendengaran, dan kalbu. Ini sumber. Maka kita mesti jaga dari situ. Menjaga kemaksiatan pertama, jaga pandangan. Dari apapun. Semestinya kita memandang apa yang diizinkan oleh Allah bisa untuk dipandang. Tapi fakta yang terjadi, kita banyak melihatkan mata ini kepada hal yang tidak sewajarnya dilihat. Apakah itu sebatas scroll, atau sepintas lalu, dan sebagainya. Kita aja tuh yang evaluasi masing-masing kita. Karena kita yang tahu diri kita. Kita yang tahu. Lalu telinga mendengarkan yang tidak semestinya didengar. Mendengarkan aib. Dan bahkan dicari-cari informasi supaya ini enak untuk dibicarakan. Ini bahaya sekali. Kalau mata juga berhubungan dengan tajassus. Cek-cek kesalahan orang. Telinga dia selalu dengar, apalagi ya info terbaru. Apalagi gosip terbaru yang perlu kita gosipkan. Lalu nanti dibumbui dengan bumbu yang begitu luar biasa sehingga enak dengar orang. Ini sumber-sumbernya. Apalagi kalbu yang lalai kepada Allah, maka itu sumbernya benar itu. Jika kalbu lalai kepada Allah, apapun bisa itu. Kesombongan, keangkuhan, ujub, ria, lengkap semua di dalamnya. Maka kita disuruh untuk berhati-hati. Benar-benar harus hati-hati dari kemaksiatan itu. Jika mata tidak bermaksiat, mungkin telinga bermaksiat. Jika mata dan telinga tidak bermaksiat, mungkin tangan dan kaki bermaksiat. Hari ini sumber maksiat itu bukan hanya mata dan telinga, tapi jari ini juga jadi sumber kemaksiatan. Jika tidak, mungkin pikiran ini yang bermaksiat. Victor, apa itu Victor? Pikiran kotor. Perlu dicuci itu pakai soklin. Diberesin tuh pikiran-pikiran Victor itu kotor. Yang tulul amal. Yang berpikir yang enggak. Berpikir sesuatu yang tidak sewajarnya difikirkan. Lalu jika ini tidak ada masalah lisan. Lisan ini jangan sampai bikin maksiat juga dia. Semestinya lisan ini membaca ayat Allah, mengalamkan kalam yang baik. Kalau dalam hadis itu dikatakan apa? Falyakul khairan au liyasmut. Berkata baik, kalau tidak diam saja. Tapi kan kita nggak bisa ngeremnya. Maunya diomongin. Kalau tafsir bahasa Minangnya, Satyo nanta pikir di kecean. Artinya apapun yang terpikir oleh dia diomongin oleh lisannya. Nggak boleh begitu. Nggak boleh begitu. Ini kita diajarkan berhati-hati terhadap kemaksiatan. Mungkin secara zahir yang anggota tubuh yang tadi kita sebut tidak melakukan kemaksiatan. Bagaimana dengan kolbu?
Kolbu kita yang bisa cek masing-masing. Bagaimana kolbu kita jika berhadapan dengan orang? Apakah ada respon negatif? Atau malah membanggakan diri? Sombong? Ria? Dan sebagainya? Nah, itu jadi perhatian kita. Kemudian jika terbebas dari itu, PR berikutnya adalah berhati-hati dengan kemaksiatan secara sengaja. Ada orang bikin maksiat secara sengaja? Ada. Perhatikan itu. Maksiat secara sengaja. Jika tidak melakukan maksiat secara sengaja, maka kita berhati-hati pada pihak yang kedua. Kemaksiatan yang tidak disengaja. Hati-hati di situ. Tidak disengaja kemaksiatannya. Maka kita berlindung kepada Allah agar Allah tuntun supaya tidak melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, baik kemaksiatan secara zahir maupun kemaksiatan secara batin. Lalu walzam babuhu haqqan. Lalu selalulah kamu berada di pintunya Allah. Selalu bersama dengan pintunya Allah. Selalu membersamai atau selalu berada di pintu-pintunya Allah itu. Kalau tadi kita sudah sebut ketaatan kepada Allah, selalu menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah, baik secara sembunyi maupun terang-terangan. Kemudian berikutnya adalah selalu membersamai Rasulullah SAW, sang kekasihnya, yang dia disebut dengan babu ilahi, pintu menuju Allah. Selalu membersamai dia. Bagaimana caranya? Selalu bersolawat kepadanya, selalu mengikuti aturannya, selalu mentaatin Rasulullah, mengikuti amar Allah dan amar Rasulullah SAW. Bagaimana caranya supaya kita selalu berada di babnya itu? Caranya wabzul tawqaka wa juhdaka fi ta'atihi mu'taziran mutadarri'an muftakiran khadi'an mutakhasyian mutriqan ghaira nadirin ila khalqihi wala tabi'in li hawaka wala talibin li agradid dunya wa ukhra wala irtiqa ila al manazilil aliyah wal maqamatis syarifah. Caranya, keluarkan kemampuanmu, kesanggupanmu, atau disebut juga dengan keluarkan spiritmu. Di sini disebut dengan tokoh dan juhdu, itu kesanggupan dan usaha yang luar biasa. Keluarkan apapun bentuk usahamu yang bisa kamu lakukan, semua daya dan upayamu keluarkan. Buat apa? Fi ta'atillah, untuk menaati Allah. Jadi taat kepada Allah itu mesti mengeluarkan semua kemampuan yang kita miliki. Selama ini kita taat kepada Allah, lalai kan? Selama ini kita taat kepada Allah, urak-urakan. Selama ini kita taat kepada Allah tidak serius. Selama ini kita taat kepada Allah tidak fokus. Selama ini taat kepada Allah main-main. Nah, sekarang diminta serius. Keluarkan kemampuanmu, keluarkan kesungguhanmu, perlihatkan itu untuk menaati Allah. Kita disuruh untuk itu, keluarkan kemampuan untuk menaati Allah. Rendahkan dirimu, hinakan dirimu, fakirkan dirimu. Khusyukkan dirimu, jangan kamu angkat kepalamu, jangan kamu memandang kepada selain Allah. Jangan memandang kepada makhluknya. Tak boleh memandang kecuali hanya kepada Allah. Bagaimana untuk menunjukkan juhdu dan tokoh itu, kemampuan itu? Wala tabi'i li hawaka. Jangan ikutin hawamu. Dan jangan ikutin keinginan
Dan jangan kamu cari orientasi-orientasi dunia dan ukhrawi. Nih sudah naik dikit ini. Orientasi dunia dan ukhrawi, jangan lagi itu jadi orientasimu. Ini bukti kalau kamu memang mengeluarkan semua kemampuanmu untuk taat kepada Allah. Jadi taat kepada Allah itu bukan lagi asbab ingin masuk surga dan asbab terhindar dari neraka. Tapi pengabdian kepada Allah itu atau ketaatan kepada Allah itu menafikan itu semua. Apalagi yang dilakukan oleh orang taat kepada Allah. Dia pengen mendapatkan manzilah. Dia ingin mendapatkan maqamat. Di sini diingatkan wal irtiqa ila manazilil aliyah wal maqamatis syarifah. Dan jangan kamu berharap kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Dan jangan pula kamu berharap maqamat yang mulia-mulia itu. Ini bukti jika kita mengeluarkan segenap kemampuan kita untuk mentaati Allah. Kalau mentaati Allah, hanya Allah saja, tidak yang lainnya. Kalau ada taat kepada Allah karena surganya, itu belum bertanda dia belum mengeluarkan kemampuannya. Karena kalau dia keluarkan kemampuannya, yang ada hanya Allah, la ghairah. Tidak yang lainnya. Kalau dia beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, menginginkan tempat manzilah di sisi Allah, ini bertanda juga tidak. Dan jika dia ingin mendapatkan maqamat yang mulia, itu juga tidak. Kenapa tidak? Orientasi kita kan satu, Allah. Lalu kenapa sibuk kita dengan manzilah? Lalu kenapa sibuk dengan maqamat? Mestinya kita hanya sibuk dengan Allah, tidak dengan selainnya. Ini yang terus kita usahakan. Keluarkan tokoh dan jihad. Kalau bahasa lainnya, untuk taat kepada Allah itu berjihadlah. Jihad. Keluarkan kemampuan, keluarkan kesungguhan. Zahir batin. Tidak pandang zahir dan tidak pandang batin. Tapi zahir batin. Keluarkan kemampuan itu. Waqta' bi annaka 'abduhu wal 'abdu wa ma malaka li maulahu la yastahiqu alaihi syai'an illa al asya'. Dan satu hal juga yang harus perhatikan, kamu mesti putus dan kamu mesti catat bi annakal 'abdu. Engkau adalah hamba Allah. Engkau bukan siapa-siapa. Abdun, kalau abdun, dia berkuasa enggak terhadap dirinya? Tidak. Bahkan harta yang dimiliki oleh budak itu milik majikannya. Budak. Harta yang dimiliki budak itu bukan miliknya budak, tapi milik majikannya. Itu logika perbudakan. La yastahiqu alaihi syai'an illa minal asya'. Dan dia tidak memiliki apa-apa. Dan dia tidak berkuasa terhadap apapun. Itulah karakter abdun. Maka dalam pengabdian kita kepada Allah, kita mesti posisikan bahwa kita adalah hamba. Hamba yang tidak memiliki apa-apa. Inilah yang sering kita katakan. Jika kita sampai kepada maqam hamba, tidak memiliki apa-apa. Ini yang disebut dengan al-fakir. Ini yang disebut dengan nol. Nggak ada kita punya apa-apa. Al-fakir yang nol itu dia membutuhkan uluran dari Allah. Dia membutuhkan perhatian Allah. Kalau Allah tidak perhatikan dia, kalau Allah tidak kasih dia
rezeki, maka dia tidak bisa ngapa-ngapain. Maka dalam pengabdian, dalam penyembahan, dalam ketaatan kepada Allah, kita mesti posisikan bahwa kita adalah hamba. Kalau bahasa agak kasarnya dikit, kita budak. Budak itu dia tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa. Bahkan nyawanya tergantung majikannya. Kalau kita flashback belakang, zaman-zaman dahulu kala itu zaman perbudakan, atau kalau susah benar ya kan, Bapak Ibu ini kelihatannya suka nonton film juga kan? Kan ada film-film lama itu yang film-film perbudakan. Budaknya itu badannya kekar-kekar. Tapi dia tidak punya kemampuan untuk membunuh majikannya yang tidak memiliki kekuatan. Kalau diperhatikan badan yang kekar-kekar itu bisa enggak membunuh orang beberapa? Bisa. Tapi tidak. Karena dia tidak berharga sekalipun dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Sekalipun dia memiliki itu. Sekalipun dia bisa sekali pukul orang oleh dia orang bisa mati. Tapi tetap saja jika berhadapan dengan majikan, dia tidak ada apa-apa. Maka pengabdian kepada Allah mesti kita berposisi seperti itu. Abdun. Kalau dulu kita sebut abdun itu cara pandangnya adalah apa adanya. Apa adanya. Bukan bagaimana, tapi apa adanya. Disuruh taat ya taat, disuruh sholat ya sholat. Apa adanya aja, patuh. Apa adanya. Itu. Terus apa lagi? Wa ahsinil adaba wa la tattahim maulaka wa kullu syai'in indahu bimiqdar la muqaddima lima akhar wa la muakhira lima qaddama ya'tika ma qaddara laka inda waqtihi wa ajlihi in syi'ta au abdaita. Pelihara adab. Jadi jika kita sudah berupaya dengan sekuat tenaga taat dan patuh kepada Allah, berikutnya harus lakukan apa? Jaga adab. Adab. Ternyata dengan Allah itu juga ada adab. Jangan sampai kamu menyalahkan Tuhanmu. Hati-hati. Kita disuruh jaga adab. Jangan sampai menyalahkan Tuhan. Ini selama hidup ini, kita yang di sini sudah berapa kali nyalahin Tuhan? Adab itu su'ul adab. Maka mesti taubat kepada Allah. Jaga adab sama Allah. Orang-orang sering katakan al-adab fawqal ilm. Adab itu di atas ilmu. Kalau kita katakan adab itu bukti orang yang berilmu. Kalau dia benar ilmunya, maka dia beradab. Karena dengan pengetahuan yang Allah berikan, sehingga dia tahu bagaimana cara beradab. Bagaimana cara beradab dengan Allah? Bagaimana cara beradab dengan Rasulullah? Bagaimana cara beradab dengan kekasih-kekasih Allah? Maka ini yang paling dijaga adab. Jangan sampai tuduh-tuduh Allah. Atau dalam bahasa lain, jangan sampai suudzon sama Allah. Jangan. Segala sesuatu itu sudah ditentukan Allah. Yang diberikan dahulu itu tidak mungkin diakhirkan.
Yang sudah ditentukan ini di akhir tidak mungkin didahulukan. Allah pasti mendatangkannya kepadamu. Allah pasti berikan itu kepadamu di waktu, apakah di waktunya ya, pas ketentuannya, apakah kamu suka atau tidak. Kalau bagian kita itu akan datang juga sama kita, suka atau tidak suka. Maka kita mesti husnuzon kepada Allah. Di sini kita jaga adab, perbaiki adab kita dengan Allah. Allah menciptakan makhluknya berikut dengan perangkatnya. Bahkan tidak ada binatang yang melata di muka bumi ini kecuali Allah telah jamin rezekinya. Allah jamin. Maka jaga adab di situ. Jaga adab. Oh, wasilah rezeki kita lewat si A, si B, itu wasilah. Jangan sampai pula yang jadi titik wasilah lewat rezeki Allah itu dia membanggakan diri pula. Tidak, jangan. Itu su'ul adab. Su'ul adab. Bahkan semua yang kita miliki, kata Allah apa? Semuanya titipan. Titipan Allah semua. Maka kita perbaiki. Lalu apa lagi? Wala tashrah ala ma sayakunu laka wala tatlub wala talhaf ala ma huwa li ghairika fama laysa huwa indaka la yakhlu imma an yakuna laka aw li ghairika. Ini hati-hati. Kamu jangan sampai mendikte Allah. Ada enggak yang suka dikte Tuhan di sini? Itu gimana ceritanya itu sampai orang mendikte-dikte Tuhan? Dia berdoa tapi Tuhan yang didikte. Ini hati-hati kita. Jangan dikte Tuhan terhadap apa yang akan dilakukan oleh Allah. Dan jangan kamu meminta, dan meminta kamu yang meminta itu menimbulkan kesedihan, menimbulkan iri. Alamahu wa li ghairika. Jika diberikan kepada selainmu. Dan itu tidak masuk dalam ranahmu. Atau sebaliknya Allah berikan kepadamu bukan kepada selainmu. Maka kembali lagi kita pada pembahasan sebelumnya. Ridho sajalah. Mau Allah berikan ke kita atau kepada selain kita, kita terima. Ridho. فإن كان لك فهو إليك صائر وأنت إليه مقاد ومسير فألقى عن قريب حاسل وما ليس لك فأنت عنه مسروف وهو عنك مؤول فأنى لكما التلاقي فاستقل بإحسان الأدب فيما أنت بصدده من طاعة مولاك عز وجل في وقتك الحاضر wala tarfa' ra'saka wala tumil unukaka ila ma siwahu. Nah, ini berikutnya. Jangan sampai kita berpaling dari Allah. Jangan sampai berpaling. Jangan sampai berpaling. Sehingga kita diminta oleh Allah, sibuklah kita dengan memperbaiki adab. Sibuk kita memperbaiki adab, jangan sampai berpaling dari Allah. Sibuk memperbaiki adab, lalu perhatikan bagaimana ketaatan kita kepada Maula, kepada Allah Subhanahu wa taala fi waqtil hadir, fi waqtikal hadir. Waktumu saat ini. Perhatikan itu. Taatan diperhatikan. Lalu wala tarfa' ra'saka, jangan sampai kamu angkat kepalamu. Wala tumilu unukuka ila ma siwahu,
Dan jangan sampai ini pundakmu ini berpaling kepada selainnya. Kalau bahasa ada mursalnya itu, jangan sampai kudu maengong kanan lain. Itu bahasa Minangnya, terjemahannya yang tadi. Ini jangan sampai lihat ke yang lain, lihatnya hanya kepada Allah wahdah. Ilama siwahu, tidak kepada selainnya. Nah, jangan lagi berpaling kepada yang lain. Jangan cari lagi Tuhan selain Allah. Nah, itu yang diingatkan kita. Kalau sudah sama Allah, tunduk. Jangan lagi cari Tuhan selain Allah. Karena kita kemarin sudah diwanti-wanti. Diwanti-wanti, hati-hatilah kamu terhadap kemusyrikan. Hati-hati kamu, jangan kamu mendekati kemusyrikan itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini perbincangan kita ini membuktikan kesungguhan kita untuk taat kepada Allah. Membuktikan itu. Maka Allah katakan di dalam surah Thaha, wala tamuddanna 'ainaika ila ma mata'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairu wa abqa. Jangan sekali-kali engkau tunjukkan pandanganmu, engkau tujukan pandangan matamu pada kenikmatan yang telah kami anugerahkan kepada beberapa golongan dari mereka. Sebahagian itu disebut dengan bunga kehidupan di dunia agar kami uji mereka dengan kesenangan itu. Karunia Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal. Pandangan ini harus dijaga. Jangan sampai tertuju kepada kenikmatan. Tapi pandangan ini tertujulah kepada siapa yang ngasih nikmat. Jangan sampai terpesona. Kita kan banyak terlena dan banyak terpesona dengan kasat mata kenikmatan ini. Tapi lupa untuk terlena dan terpesona dengan sang pemberi nikmat itu. Dan jangan sampai kita tergoda dengan zahratul dunia. Zahratul haya, bunga kehidupan. Jangan sampai tergoda. Karena itu adalah ujian. Zahra al-haya atau perhiasan dunia. Lalu dalam hadis disebutkan wa khairu mata'iha mar'atus salihah. Sebaik-baik perhiasan dunia itu adalah wanita saleh. Jangan sampai gara-gara wanita, gara-gara Zahra. Hati-hati kita di situ. Itu semuanya ujian. Tapi hadapkanlah pandangan matamu kepada siapa yang memberikan anugerah, siapa yang memberikan nikmat. Faqad nahaka Allah azza wa jalla 'anil iltifati ila ghairi ma aqamaka fihi wa razaqaka min ta'atihi wa a'taka min qasmihi wa rizqihi wa fadlihi wa nabbahaka annama siwa dhalika fitnatun iftatanahum bihi. Lalu Allah sungguh telah melarangmu untuk cenderung kepada selainnya. Allah larang. Dan bahkan nggak mau kita itu memiliki perhatian kepada selain Allah. Maka Allah larang, jangan sampai kamu cenderung kepada selain Allah. Coba bayangkan, kalau kita cenderung kepada sesuatu yang selain Allah, pertanyaannya yang ngasih rezeki kita siapa? Allah yang ngasih rezeki. Lalu ketaatan yang kita lakukan selama ini itu buat siapa? Lalu Allah berikan bagianmu, Allah kasih rezeki, Allah kasih karunia. Nah, ini kita ditegaskan.
bahwa sesuatu yang selain Allah itu fitnah, ujian. Sesuatu yang selain Allah ujian, maka mereka akan diuji dengan itu. Akan diuji dengan itu. Maka inilah yang tadi kita sebut, bagaimana kita sekuat tenaga dengan penuh jihad yang luar biasa untuk taat kepada Allah, untuk membuat tidak ada lagi sesuatu selain Allah di dalam kolbu. Maka perlu mujahadah. Nah, itulah kenapa Nabi ketika selesai perang Badar mengatakan apa? Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Baru saja kita kembali dari jihad kecil, perang Badar, jihad kecil, untuk menuju jihad yang sesungguhnya, yaitu jihad untuk menaklukkan nafsiyah, menaklukkan nafs. Sedikit lagi. Waridhaka biqasmika khairul laka wa abqa wa abraku wa ahra wa aula falyakun hadha da'abaka wa mutaqallabaka wa mathwaka wa syi'araka wa ditharaka wa muradaka wa maramika wa syahwatika wa munaka tanal bihi kullal maram wa tasil bihi ila kulli maqamin wa tarqa bihi ila kulli khairin wa na'imin wa tarifin wa sururin wa nafisin wa ridhaka bima kamsika khairuka. Kamu mesti ridha terhadap pembahagianmu, bagianmu yang Allah berikan. Ridhamu terhadap bahagian yang Allah berikan kepadamu itu lebih baik untukmu. Ridha kamu terhadap pemberian Allah itu lebih baik. Terus apa lagi? Itu lebih kekal. Dan itu lebih berkah. Itu lebih layak. Dan itu lebih aula. Terus apa lagi? Jadikan ini sebagai ketentuan, bentuk konsistensi, tempat tinggal, jargon, pakaian, keinginan, tujuan, syahwat dan angan-anganmu. Niscaya kau akan memperoleh segala tujuan, segala posisi, kepercayaan, segala kebaikan, segala kenikmatan, segala keajaiban, segala kebahagiaan dan kemuliaan pasti engkau gapai. Tapi syaratnya itu ridha terhadap apa yang Allah berikan. Kalau ridha semuanya akan digapai. Itu dia. Jadi ini masih berhubungan erat dengan pembahasan kita sebelumnya. Karena problem kita ternyata persoalan ridha. Kita tidak ridha dengan ketentuan Allah. Disadari atau tidak. Maka disitulah kita melakukan introspeksi. Qala ta'ala, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati 'ainin jazaa'an bima kanu ya'malun. Kira-kira ada enggak sesuatu yang tidak tampak oleh Allah? Ada enggak? Yang tersembunyi pun Allah tahu. Yang tersembunyi pun Allah tahu. Ma ukhfiya lahum min qurrati 'ain, yang tak tampak oleh mata, yang tak kasat mata, Allah tahu itu. Dan Allah tahu apapun yang kamu kerjakan. Jadi tidak ada yang perlu kita apa tuh bahasa Indonesianya ya? Dalam bahasa Minang itu tidak ada satupun yang dapat disuruhan atau bahasa Indonesianya. Diandoan, ditutupin, disembunyikan. Nggak ada satupun yang perlu disembunyikan dari Allah. Terus gimana?
Kalau nggak ada satupun yang bisa kita sembunyikan dari Allah, maka yang paling tepat itu kita pasrah kepada Allah. Nah, masalahnya kita tahu bahwa tidak ada satupun yang tersembunyi dari Allah, tapi kita prakteknya menyembunyikan banyak sesuatu dari Allah. Ini, coba bayangkan, apa gunanya kita sembunyikan dari Allah? Allah tahu. Maka ngaku sajalah. Ya kan? Nah, itulah kenapa Nabi Nuh itu berkalam kepada kaumnya, "Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Minta ampunlah kamu kepada Allah, pada Tuhanmu, Allah Maha Pengampun. Tidak usah bermanis bibir. Tidak usah banyak gaya. Tidak usah banyak protes. Allah tahu, minta ampun ajalah kepada Allah. Allah tahu kok apa yang sudah kita lakukan. Kualitas kolbu kita juga Allah tahu. Terus apa yang perlu kita tutup-tutupin? Maka berserah dirilah kepada Allah. Ridholah kepada Allah. Apapun yang dikasih ridhoi saja. Ini bagian terakhir ini. Wala amala ba'dal ibadatil khamsi wa tarkid dhunub wala ajma'a wala a'zam wala ashraf wala ahabba ila Allah azza wa jalla wala arda indahu mimma dzakarna laka wa faqana Allah wa iyyaka lima yuhibbu wa yarda bi minnatihi bi mannihi. Kata Syekh Qadir, tidak ada amalan setelah sholat yang wajib 5 waktu dan meninggalkan dosa, dan tidak ada yang lebih oke, yang lebih agung, yang lebih mulia, yang lebih dicintai oleh Allah, yang diridhai oleh Allah selain dari apa yang kita bicarakan ini. Apa itu? Berusaha dengan sekuat tenaga untuk taat kepada Allah dan ridho terhadap ketentuannya. Apalagi? Apalagi? Harapannya semoga Allah berikan taufik kepada kita. Semoga Allah anugerahkan mahabbah kepada kita. Semoga Allah anugerahkan ridho kepada kita, sehingga kita bisa jalani hidup damai dan tentram. Walaupun nafsiyah dan syaitan, iblis tidak membiarkan kita hidup damai dan tentram. Tapi disinilah kita harus tunjukkan bentuk kegigihan, bentuk jihad, bentuk kesungguhan kepada Allah. Ayo dibuktikan. Kalau selama ini ibadah sama Allah itu tidak penuh dengan kegigihan, tidak dengan fokus yang kuat, tidak dengan jihad yang oke, maka sekarang waktunya. Waktunya sekarang. Sungguh-sungguh. Jangan lagi lalai. Jangan lagi berleha-leha. Terima semua ketentuan Allah. Hari ini mungkin kita begini, mana tahu besok Allah berikan anugerah yang luar biasa, yang tentunya itu untuk mendekatkan diri kepadanya. Allah itu sangat luar biasa. Kenapa kita katakan sangat luar biasa? Hambanya bermaksiat dipanggil untuk kembali. Hamba yang bermaksiat dipanggil lagi untuk kembali. Cuman masalahnya kita aja yang nggak dengar panggilan itu. Untuk itu dengan wasilah kita baca ini, kita berharap kepada Allah. Allah anugerahkan kita untuk selalu berhati-hati terhadap kemaksiatan. Dan kita berusaha untuk tidak melakukan kemaksiatan, baik maksiat zahir maupun maksiat batin. Lalu keluarkanlah tenaga, kemampuan untuk taat dan patuh kepada Allah dan ridha terhadap ketentuan Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.